Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang pada kali ini memasuki surat Al-Kahfi, surat nomor 18 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Semoga amal perbuatan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Kemudian kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 8 Maret saya ucapkan selamat hari ulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan, memberikan ketenteraman, memberikan kesejahteraan lahir dan batin kepada kita semua. Juga semoga diberikan panjang umur yang barokah. Juga semoga Allah melimpahkan rezekinya yang halalan, yang thayyiban, yang barokah, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti. Juga saya turut berbelasungkawa dengan mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas gugurnya warga negara Republik Islam Iran yang telah menjadi korban atas serangan para agresor yang ingin menguasai dan ingin merebut negara Republik Islam Iran, dan para korban yang gugur secara syahid diantaranya adalah kepala negara Republik Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei. Semoga damai dan ditempatkan di tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat, marilah kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayman liyundira ba'sa syadidan min laduhu wa yubashshiral mu'minina
ladina ya'maluna sholihati anna lahum ajra hasanah maqisina fihi abada wa yangdirul ladina qalu taqadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan taghruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala alaka bahi in yafshaka ala asyarihim in lam yu'minu bihadal hadisi asyafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatal laha linabluwa hum ayyuhum ahsanu amala wa inna la zailun ma laiha zaidan juruj am asyibta anna ashabal kahfi wa raqim kanu min ayatina ajaba id awal fitnya tu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa darabna ala adabihim fil kahfi sinina adzada tumma ba'asnahum linna'lama ayyul khizya baini a'shalimalabisu amada nahnu naqushu alaika naba'ahum bilhaq innahum fityatu amanu birabbihim wazidnahum huda warabatna ala qulubihim idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u wa min dunihi illa qad qulna idza syattata haula'i qaumun taqadu min dunihi illa alihah laula ya'tuna alaihim bisultanin ba'in faman azlamu mimman naftara ala Allahi kadiban sadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih,
segala puji kepunyaan Allah yang menurunkan kitab kepada hambanya dan tidak membuat itu bengkok. Petunjuk yang benar untuk memberi peringatan tentang siksaan yang dahsyat dari Dia, dan untuk memberi kabar baik kepada kaum mukmin yang berbuat baik bahwa mereka akan memperoleh ganjaran yang baik. Mereka yang menetap di sana untuk selama-lamanya, dan untuk memperingatkan orang-orang yang berkata Allah telah memungut putra. Mereka mempunyai pengetahuan tentang itu. Demikian pula ayah-ayah mereka. Mengerikan sekali kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Tiada mereka mengucapkan itu kecuali hanya kebohongan. Lalu barangkali engkau akan membunuh dirimu sendiri karena duka cita, karena menanggung prihatin terhadap mereka kalau mereka tidak beriman kepada pemberitaan ini. Sesungguhnya kami telah membuat apa yang ada di bumi sebagai hiasan baginya, agar kami dapat menguji siapa di antara mereka yang paling baik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami membuat apa yang ada di atasnya tanah tanpa tumbuh-tumbuhan. Apakah engkau mengira bahwa para pemilik gua dan tulisan adalah sebagian pertanda kami yang mengagumkan? Tatkala para pemuda mencari persembunyian dalam gua, mereka berkata, Tuhan kami, berilah kemurahan kepada kami dari Engkau sendiri, dan berilah jalan yang benar kepada kami dalam perkara ini. Maka kami mencegah pendengaran mereka di gua beberapa tahun lamanya. Lalu mereka kami bangkitkan agar kami tahu siapa di antara dua golongan itu yang mampu menghitung berapa lama mereka bertinggal di gua. Kami menceritakan kepada engkau riwayat mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kepada mereka kami tambahkan petunjuk. Dan kami menguatkan hati mereka tatkala mereka berdiri dan berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru kepada Tuhan selain Dia, karena jika demikian kami mengucapkan ucapan yang mengerikan. Ini adalah kaum kami yang mengambil Tuhan selain Dia. Mengapa mereka tidak membawa surat kuasa yang terang untuk mereka,
Siapakah yang lebih lalim daripada orang yang berbuat kebohongan terhadap Allah? Demikianlah saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah makna dan arti dari surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan ayat 15. Marilah sekarang kita uraikan maksudnya atau penjelasannya yang ini terdapat di dalam ayat 1. Sehubungan dengan surat ini Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda, barang siapa apal 10 ayat permulaan dari surat Al-Kahfi, ia akan diselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Hadis riwayat Muslim pasal 6 ayat 42. Syibah menyebutkan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, bukan 10 ayat permulaan. Hadis riwayat Abu Dawud pasal 36 ayatnya 12. Nah, rukuk pertama dan rukuk terakhir surat ini berisi kecaman terhadap ajaran Kristen tentang ketuhanan Yesus Kristus. Rukuk pertama memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah telah memungut putra. Ayat 4, rukuk terakhir memberi peringatan kepada orang-orang yang mengambil hambaku sebagai pelindung. Ayat 102, dan ajaran-ajaran ini yaitu ajaran Isa putra Allah dan ketuhanan hamba Allah adalah ajaran pokok agama Kristen. Selain itu dalam 10 ayat yang terakhir diuraikan gambaran yang sebenarnya tentang pekerjaan bangsa-bangsa Kristen yang digambarkan sebagai orang yang usahanya merugi dalam kehidupan dunia. Terdapat dalam ayat 104. Al-Quran tidak membicarakan sama sekali tentang munculnya Dajjal atau Antikris, tetapi banyak riwayat hadis yang kami kutip di atas menerangkan seterang-terangnya bahwa Dajjal yang diuraikan di dalam riwayat hadis itu adalah sama dengan orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran agama Kristen yang salah tentang Yesus Kristus putra Allah dan ketuhanan Yesus Kristus. Oleh karena bentuk agama Kristen yang sekarang ini adalah bertentangan dengan ajaran Nabi Isa Al-Masih yang sebenarnya, maka bentuk agama Kristen yang sekarang ini adalah Antikris atau Dajjal yang diberitahukan oleh Quran suci. Dapat ditambahkan di sini bahwa kata Dajjal itu artinya orang yang menutupi kebenaran dengan kepalsuan atau orang yang berbohong atau penipu ulung. Kemudian keterangan atau penjelasan di dalam ayat 2,
Di sini Quran suci digambarkan mempunyai dua sifat. Yang pertama, Quran suci itu kitab yang sempurna, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Yang kedua, Quran suci itu kitab yang sanggup membuat orang menjadi sempurna, karena Quran suci itu disebut sebagai Qayyim, yang artinya kitab yang memberi petunjuk yang benar kepada manusia. Atau Quran suci disebut Qayyim yang artinya yang memelihara, karena Quran suci mengatur segala urusan manusia. Demikian pula pemelihara kebenaran rohani yang benar-benar akan hilang seluruhnya dari dunia sekiranya tidak dijaga oleh Quran suci. Kemudian penjelasan pada ayat 6. Ayat ini memberi pengertian kepada kita akan kecemasan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena rusaknya umat manusia. Kecemasan beliau adalah begitu besar sehingga beliau dikatakan dalam ayat ini hampir membunuh dirinya karena duka cita. Beliau mengabdikan seluruh hidup beliau guna kepentingan manusia. Beliau amat menaruh perhatian agar manusia dapat mencapai martabat yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecemasan beliau bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang dihadapi oleh beliau, melainkan sebagaimana terang dari hubungan ayat ini dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ditujukan pula kepada umat lain yang mengakukan Tuhan mempunyai putra, yang dengan kedok keindahan lahiriah telah menyesatkan manusia begitu luas sehingga membuat mereka semakin terasing dari kebenaran rohani. Jika ayat berikutnya dibaca bersama dengan ayat ini, maka tidak ada keraguan-raguan sedikit pun bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan hiasan-hiasan duniawi yang menjadi cobaan berat bagi dunia Kristen sekarang ini. Kata hadits di sini artinya baru. Oleh sebab itu kata ini diterapkan terhadap sebuah cerita atau pemberitahuan yang baru atau yang memberi informasi. Adapun yang dituju di sini ialah Quran suci. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kiranya kita akhirkan sekian dulu tadabbur kita surat Al-Kahfi surat nomor 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita sambung lagi pada
video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.